ironinya bahwa BBM yang tadi diolah di luar negeri kita beli kembali ke Indonesia untuk memenuhi stok dengan subsidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ben Oktaviansah dari channel Mang Ben. Baiklah, kali ini saya akan sedikit sharing ya hasil riset saya, riset data mengenai kenapa harga BBM harus naik ya, harus quote unquote ya. Jadi kita tahu bahwa harga BBM di Indonesia itu baru saja disesuaikan harganya per 3 September ya, per 3 September 2022 yang lalu. Jadi saya sedikit penasaran kenapa harga BBM ini harus naik gitu ya. Saya coba melakukan riset di internet, kemudian saya menemukan satu pola dari data-data yang ada, satu pola siklus bagaimana kebutuhan akan BBM itu. Oke, baiklah, akan kita lihat saja bagaimana hasil riset sederhana saya. Sebelumnya saya disclaimer bahwa video ini tidak bermaksud untuk dalam tendensi positif atau negatif apapun atas kebijakan pemerintah. Jadi adalah murni pembelajaran hasil riset saya, berupaya ingin mengetahui kenapa harga BBM itu bisa naik dan melihat bagaimana kira-kira solusinya yang which is mungkin sudah dilakukan pemerintah. Sebenarnya BBM naik itu baik-baik saja, fine-fine saja. Cuman kadang-kadang efek samping dari kenaikan BBM ini memicu kenaikan harga-harga bahan lainnya, baik itu sembako ataupun transportasi, dengan alasan BBM naik maka harga barang dan jasa pun naik ya. Jadi efek dominonya, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kenaikan inflasi di tengah masyarakat ya. Jadi itu mungkin hal itu sudah jadi pengetahuan umum ya. Biasanya kenaikan harga BBM itu akan menimbulkan sedikit kenaikan inflasi di masyarakat. Jadi kita langsung saja melihat bagaimana siklusnya ya, siklus kenapa BBM itu naik. Kita mulai dari kebutuhan akan BBM yang tinggi dari sisi konsumen ya. Saya menemukan data bahwa salah satu data yang cukup membuat saya shock gitu ya. Jadi konsumsi Pertalite itu di Indonesia itu 23 juta kiloliter per tahun. 23 juta kiloliter per tahun. Itu baru Pertalite, belum solar dan belum lain sebagainya. Jadi dengan konsumsi BBM yang tinggi ini tentu saja pemerintah harus menyediakan pasokan BBM yang harus imbang untuk memenuhi kebutuhan ini ya. Jadi kalau dia pasokannya tidak seimbang atau supply-nya tidak seimbang sementara demand-nya tinggi, tentu saja akan terjadi ketimpangan yang mengakibatkan mungkin justru menimbulkan permasalahan lain dengan BBM langka ataupun sebagainya ya. Jadi untuk menjaga stok BBM ini harus dilakukan upaya-upaya untuk pemenuhan kebutuhannya. Kemudian ya untuk memenuhi kebutuhan ini tentu saja kita mempunyai produksi dalam negeri ya. Kilang kita bisa memproduksi BBM, tapi produksi kilang minyak kita tidak dapat memenuhi sampai seutuhnya 100% untuk kebutuhan dalam negeri. Contohnya saja kebutuhan dalam negeri kita tadi bahwa konsumsinya sampai 23 juta kiloliter untuk Pertalite. Nah ini kalau dirunut dari laman ESDM itu terjadi peningkatan yang lumayan tinggi ya, mulai dari 2017 itu 14,5 juta kiloliter, kemudian 2018 17,7 juta kiloliter, 2019 19,4 juta kiloliter, dan 2020 kemarin sedikit menurun karena mungkin pandemi, tapi menurunnya nggak begitu signifikan, sekitar 18,1 juta kiloliter, mungkin 1,3 ya penurunannya. Kemudian di 2021 di mana pandemi sudah mulai sedikit bisa tertangani, itu meningkat lagi menjadi 23 juta kiloliter. Nah untuk tahun 2022 ini asumsi pemerintah tetap penggunaannya ada 23 juta kiloliter untuk
penggunaan Pertalite. Nah, sementara pemenuhan ini tidak bisa sepenuhnya disediakan sama kilang dalam negeri. Nah, jadi perlu adanya upaya untuk mengimpor BBM dari luar negeri. Nah, mengimpor ini tentu saja membutuhkan subsidi ya, impornya subsidi dari pemerintah. Walaupun mungkin diimpor sama perusahaan mungkin seperti Pertamina atau perusahaan BUMN lainnya. Saya juga kurang tahu persis, mungkin kalau ada rekan-rekan yang tahu silakan berikan komentar. Yaitu diimpor untuk memenuhi kebutuhan pasokan BBM. Jadi terjadi semacam subsidi dari APBN untuk pembelian stok BBM tersebut. Nah, coba kita lihat itu subsidinya ini dianggarkan untuk APBN 2020 itu, menurut data yang saya baca di internet ya, ini itu sekitar 502,4 triliun. Nah, ini kalau tanpa kenaikan harga ini akan habis untuk Pertalite sendiri di bulan September menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sementara untuk solar sendiri akan habis di Oktober 2022. Jadi untuk mengantisipasi pasokan BBM yang harus seimbang tadi, harus dilakukan penaikan harga BBM. Ya, dari sini cukup dipahamin ya kenapa harus naik harganya. Nah, satu hal yang menarik, saya menemukan artikel yang ini saya baca dan saya terkejut. Ya, kalau kita baca dari judul artikelnya itu cukup unik ya, cukup menggelitik bahwa minyak mentah di Indonesia dijual ke Singapura, dibeli lagi setelah jadi BBM. Devisa negara terkuras. Ya, saya coba telusurin baca artikelnya, kenapa seperti itu. Ya, rupanya ternyata ya ini siklus selanjutnya itu perusahaan pengeboran minyak di Indonesia itu kapasitas untuk pengolahan minyak kilang ya, misalkan kita katakanlah ya, ini saya kurang tahu datanya, belum saya telusuri lebih dalam, kapasitas produksi. Memang target yang saya dapatkan di sini, targetnya itu adalah 1 juta kiloliter per hari, tapi dari pengeboran ini mungkin lebih dari 1 juta untuk pengolahannya. Jadi mau nggak mau perusahaan pengeboran minyak di Indonesia itu harus mengekspor atau mengirimnya ke luar negeri untuk diolah dijadikan BBM. Nah, ironinya bahwa BBM yang tadi diolah di luar negeri kita beli kembali ke Indonesia untuk memenuhi stok dengan subsidi. Jadi kan ini semacam kayak seperti menumpang mengolah kemudian kita ambil balik gitu ya. Ya, di sini mungkin di situ di artikel saya di Bisnis Internet ID menyebutkan bahwa kalau hal ini mungkin sudah kita antisipasi ya, pemerintah antisipasi 20 atau 30 tahun sebelumnya, mungkin dengan analisa prediktif ya, analisa sederhana itu bisa dilakukan oleh ya, kalau yang pernah saya lakukan itu pakai aplikasi Power BI, itu melihat pola pemakaian selama 20 tahun atau 10 tahun ke belakang akan tergambar bagaimana prediksi penggunaan atau kebutuhan akan BBM 10 atau 20 tahun berikutnya. Nah, dengan hasil itu kita bisa mengantisipasi. Jadi di sini ada kaitannya antara riset data yang ada untuk mendeskripsikan, kemudian kita melihat insight-nya apa ya. Insight ini yang kita dapatnya tadi bahwa kita kekurangan kilang untuk pengelolaan minyak mentah menjadi BBM, kemudian produksi kita sendiri tidak sepenuhnya bisa ditampung oleh kilang minyak sehingga harus diekspor. Namun di sisi lain stok BBM harus terpenuhi dengan cara mengimpor dan disubsidi. Jadi demikian, mungkin solusinya juga sudah saya gambarkan di artikel saya di Bisnis Internet ID. Jadi di sini sudah ada gambaran ya. Saya sendiri sudah melihat ada gambaran ya. Saya juga melihat ada solusi dari pemerintah sedang menggenjot atau mengebut pembuatan kilang-kilang minyak di Indonesia, termasuk mencari sumur baru untuk minyak. Kemudian juga ada mencoba konversi energi dari bahan bakar minyak ke bahan
bahan bakar yang terbarukan ya, renewable energy atau energi terbarukan, mungkin seperti tenaga air, tenaga surya, dan tenaga angin ya. Dan konsumsi BBM juga coba dikurangi dengan semacam konversi penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak menjadi daya listrik ya, atau bisa disebut atau sering kita dengar kendaraan listrik. Oke, demikian rekan-rekan sekilas riset sederhana saya kenapa harga BBM itu harus naik, sudah saya terangkan. Ya mudah-mudahan intinya dengan riset saya ini saya mengetahui tidak penasaran kembali kenapa BBM kita itu harus naik. Oke, demikian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kalau Anda suka, kalau rekan-rekan suka, silahkan di like dan subscribe. Kalau tidak suka bisa juga dislike atau berikan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi.